Sudah terlihat belum? Materinya sudah terlihat belum? Sudah, oke, saya lanjutkan. Ya, aplikasi persamaan diferensial. Sebenarnya ada beberapa yang sudah dijelaskan ya, disampaikan tentang aplikasi persamaan diferensial ketika itu kemarin ketika dijelaskan tentang damped dispersion teredam. Itu adalah salah satu penerapan penggunaan persamaan diferensial di dalam osilasi ya, di dalam gerak osilasi. Apalagi beberapa hal yang terkait dengan penerapan persamaan diferensial. Nah, ini misalnya tentang pertumbuhan dan penurunan secara eksponensial. Jadi pertumbuhan tanpa persamaan. Ini adalah persamaan pertumbuhan the natural growth equation. Jadi secara alami seperti ini. Jadi seperti sama dengan K. Nah, di mana ada K-nya adalah konstanta. Bisa juga konstanta peluruhan, bisa juga konstanta pertumbuhannya ini. Nah, persamaan ini memberikan solusi Y sama dengan Y0 pangkat KT. Ya, pangkat KT. Buktikan pakai apa? Pakai apa kira-kira? Ada yang bisa? dy sama per dt sama dengan ky. Nah, kalau kita itu kan Y0 ini aja sambil di coret-coret. Tapi kalau nggak sambil nggak ada kertas di depannya, mungkin silakan kalau mau diambil sekarang, siapkan kertas gitu, bisa dicoret-coret, ya kan? Nanti langsung ketemu tuh, buktikan Y sama dengan Y0 pangkat KT. Ada yang bisa menjawab? Salah satu? Kira-kira pakai cara apa? Ketemu Y sama dengan Y0 pangkat KT. Ada yang bisa menjawab? Nah, ini adalah pertumbuhan, ya, ini pertumbuhan, K-nya positif. Tapi kalau peluruan, K-nya negatif, peluruan. Peluruan, K-nya negatif, Y sama dengan pangkat KT. Tapi secara umum sama dengan Y sama dengan pangkat KT. Ya. Ada yang bisa? Yuk. Izin coba menjawab, Pak. Ayo, siapa namanya? Saya Rania, Pak. Oh iya, coba Rania. Gimana, pakai apa? Kalau menurut saya pakai sama kayak yang materi minggu kemarin. Jadi DI sama dengan KY, terus DT yang di bawah kan D per DT, itu pindah ke atas, ke sebelah sana di atas. Terus jadinya Y sama dengan integral KY DT gitu. Oh iya, good. 100 buat Mbak Rania. Jadi itu yang disebut dengan pemisahan variabel. Jadi dy, ya kan? dy itu dibagi y, dt-nya pindah ke kanan. Jadi dy per y sama dengan k dt. Kemudian diintegralkan kedua ruas, maka ketemu ln y, ya kan? Ln y sama dengan integral k dt.
Integral KDT hasilnya adalah KT. Integral dari ln Y tadi sama dengan KT. Berarti Y-nya ini. Y pangkat. Jadi pakai pemisahan variabel. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi K itu adalah sebuah konstanta. Bisa konstanta pertumbuhan, bisa konstanta peluruan. Ya. Jadi ketika K-nya positif, maka itu adalah pertumbuhan eksponensial yang tumbuh. Kemudian K-nya negatif, maka ini yang disebut dengan eksponensial yang menurun. Demikian. Ini adalah solusi yang tadi. Secara umum, K-nya bisa positif, K-nya bisa negatif. In this two case. Nah, terus kemudian di the natural graph equation di sama dengan seperti di atas sih sebenarnya. Maksud kesamanya ini dy per dt sama dengan KY. Kalau sekarang dy per dt sama dengan min RY, sama saja ya maksudnya. Terus kemudian contoh sekarang. Ini adalah salah satu contoh penerapan penggunaan persamaan diferensial untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang fisika, bisa juga bidang kimia, bisa juga di bidang biologi. Kalau di biologi itu ada beberapa hal yang menjelaskan tentang pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri itu ternyata ada beberapa yang menyatakan berbanding lurus, garis lurus, ada juga yang eksponensial. Tapi secara umum pertumbuhan bakteri itu secara tapi bisa juga bahwa bakteri itu bisa melurus juga, antibakterian. Nah, itu bisa ya melurus secara eksponensial. Caranya bagaimana? Itu biasanya bakteri-bakteri itu akan mati ya kan secara eksponensial pakai beberapa cara. Nah, ini ini contoh ya. Ini contoh apa? Kalau misalnya ditunjukkan pada sebuah bakteri ya. Ini ada pertumbuhan. Misalnya bakteri itu mengalami pertumbuhan, mengalami peluruhan. Ini eksponensial. Ini contoh eksponensial 1 ya. Nah, ini persamaannya dp per dt sama dengan kp. Ya, dp per dt sama dengan kp. Ini misalnya ya, secara umum persamaan diferensialnya ini dicontohkan untuk bakteri, ya, untuk bakteri. Lalu terus kemudian K-nya ini adalah sebuah konstanta sama seperti tadi. Lalu di sini ditunjukkan ya jika K sama dengan 3 ya, 3 per jam nilainya. Misalnya konstanta itu sudah disebutkan seperti itu. Berapa nanti akhirnya bakteri yang muncul, yang tumbuh, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh pertumbuhan bakteri. K-nya positif. Ini P0 naik, ya kan? Ini pertumbuhan bakteri. Ini contohnya seperti itu. Ini contoh seperti tadi. Gimana cara menyelesaikan dp per dt sama dengan kp, ya kan? Nah, diselesaikan dengan cara pemisahan variabel seperti yang saya sebutkan di atas. Nah, ini adalah pertumbuhan populasi bakteri secara eksponensial. P-nya itu adalah populasi, ya, populasi bakteri. P0 adalah populasi awal dan P-nya adalah populasi akhir. Populasi akhir,
Nah, setelah T detik, bisa T menit, bisa T jam, ya, berapa? Pak, nanti kalau di dalam soal bagaimana, Pak? Nanti bisa bisa dalam bentuk angka. Contoh kedua, ini misalnya peluruan radioaktif, ya, peluruan radioaktif. Dulu kalau belajar di SMA tentang radioaktif, maka mungkin masih ingat tentang peluruan, ya, peluruan. Waktu itu dikenal juga yang disebut dengan tetapan peluruan, simbolnya lambda, tetapan peluruan. Jadi ln 2 dibagi waktu paruh, ln 2 dibagi waktu paruh. Ketika itu ya, waktu di SMA tentang peluruan radioaktif. Nah, ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi di atas. Ini adalah persamaan umum, ya kan? Ini adalah bentuk dari persamaan diferensial, dm per dt min Rn. Ya, diselesaikan dengan menggunakan apa tadi? Pemisahan variabel, seperti yang dijelaskan Rania tadi, dijawab sama Rania tadi. Jadi dipakai pemisahan variabel, maka dm per n, m-nya pindah ke bawah, dt-nya pindah ke kanan, ya kan? M-nya pindah ke bawah, dm per m sama dengan min r dt. Nah, ini tinggal pakai metode integrasi, diintegralkan kedua ruas, maka diperoleh m sama dengan m0 e pangkat dr. Nah, nanti akan kita peroleh, misalnya tadi saya sudah singgung tentang waktu paruh. Waktu paruh definisinya adalah ketika m-nya sama dengan setengah m0. Itu berapa t-nya? T-nya disebut dengan waktu paruh. Jadi waktu paruh adalah waktu yang diperoleh ketika m-nya sama dengan setengah m0. Ini silakan dibuktikan apa benar nanti bahwa r-nya itu ln 2 dibagi waktu paruh, atau t-nya waktu paruh sama dengan ln 2 dibagi r. Demikian. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Masih bisa diikuti? Pak, tadi Ya? itu berarti T sama dengan ln 2 per R atau gimana, Pak? Coba aja. Ayo coba, ayo. Ayo. Ayo dicoba, ayo. Coba. M-nya. Oke, jadi ini M-nya. Ini M-nya sama dengan setengah M0. M0-nya kocoret, sehingga menjadi apa? Setengah sama dengan E pangkat min RT setengah, ya kan? Nah, terus kemudian dilonkan kedua ruas. Ln setengah sama dengan ln E pangkat min RT. Jadi demikian. Itu belum? Ayo semuanya. Jadi M sama dengan, ini setengah sama dengan, atau ln setengah sama dengan ln E pangkat min RT. Nah, ln setengah itu kan berarti ln 1 dikurang ln 2. Ya kan? Ln setengah itu sama dengan ln 1 dikurang ln 2. Ln 1 0 nilainya. Min ln 2 sama dengan apa? Min ln 2 sama dengan ln E pangkat min RT, atau min RT sama dengan ln E. Itu B-nya kecoret, jadi tinggal ln 2 sama dengan RT. Ln E itu nilainya 1, ya. Ln E nilainya 1, diperhatikan, ln E nilainya 1, ln 1 sama dengan 0. Ln 1 sama dengan 0, ln E sama dengan 1. Sehingga diperoleh ln 2 sama dengan RT. T-nya berapa? Ln 2 dibagi R. Itu T-nya disebut dengan waktu paruh. Jadi T sama dengan
ln 2 dibagi R. R-nya itu tetapan peluruan. Ya, gimana? Ada yang mau ditanya? Sudah ketemu? Jadi T sama dengan ln 2 dibagi R. Itu, buktikan. Nah, tadi. Ini. Oke, jadi itu. Ya, jadi itu. Ya. Lanjut. Halo. Lanjut, Pak. Ya, oke. Nah, ini tadi ya. Ini tadi. Alpha. Ini maksudnya apa? Oh ya, tadi. Ya. Ini tadi ini. Ya, seperti tadi. Ini maksudnya mau mendefinisikan tentang waktu paruh. Contoh kedua tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik, rangkaian tertutup. Di dalamnya itu ada baterai, kemudian dikasih beban R, hambatan R. Maka akan mengalir arusnya. Arus mengalir pada sebuah rangkaian tertutup, bahwa rangkaian itu ada baterai dan ada beban R atau hambatan R. Maka berlaku hukum Ohm P sama dengan I kali R. Nah, kemudian di rangkaian tertutup itu ditambahkan kapasitor secara seri. Jadi ada baterai, ada tegangan, ya kan? Kemudian mengalirlah arus ke dalam rangkaian itu. Ada rangkaian itu dikasih hambatan R dan di seri juga dengan kapasitor. Maka besarnya V sama dengan I per C. Nah, itu. I per C itu tegangan pada kapasitor maksudnya. Ya. Tegangan pada kapasitor yang mengalir pada kapasitor adalah I per C. Ya. Atau Q sama dengan CV, muatan yang ada di dalam kapasitor. Nah, sehingga diperoleh persamaan IR sama dengan I per C. P-nya sama I per C. Nah, kita dapatkan persamaan diferensial I itu sama dengan min dV per dt. Ya. I sama dengan min dV per dt. Maka ini masuk ke persamaan diferensialnya, jadinya kan I lalu kemudian I-nya diganti min dV per dt ini, lalu ini R-nya tetap, kemudian I per C. Nih, ya.
per dt, R-nya pindah ke kanan, ya. R-nya pindah ke kanan. Jadi di bawah jadinya dq per dt min 1 per RC kali Q, atau dq per dt sama dengan Q min Q per RC. Nah, ini buktikan. Nah, gitu. Buktikan. Kalau kayak gini, kelihatannya gampang. Kalau disuruh ngerjain sendiri, repot ya. Begitu ngadepin soal, suka repot. Nah, ini ya. Ini buktikan. Nanti dapat ini. Dengan R sama dengan 1 per RC. Ya, buktikan. Contoh ini nanti ini bisa menjadi sebuah referensi ketika nanti pada saat UAS, Pak, kira-kira soalnya yang kayak apa ya? Ataukah hukum Newton, ataukah yang peluruan? Ya, kurang tahu juga. Yang jelas persamaan-persamaan inilah itu yang nanti yang mau dikembangkan, ya, yang mau dikembangkan. Kalau soal peluruan nanti saya mengembangkannya pakai persamaan diferensial yang mana, gitu. Paling enggak kan saya sudah menunjukkan di sini. Kemudian listrik juga demikian. Nanti kalau soalnya tentang rangkaian listrik, di dalamnya ada seri hambatan dan kapasitor, persamaannya, persamaan diferensialnya seperti yang baru saja saya sampaikan. Sekarang contoh soal yang keempat itu tentang hukum Newton. Hukum Newton. Jadi persamaannya ini dt, ya, di temperatur, ya. Temperatur ada waktu. T besar itu temperatur, kalau T kecil waktu. Jadi temperatur berubah dengan waktu yang berubah. Jadi terjadi perubahan temperatur. Ya. Jadi setiap waktu. Jadi temperatur itu bisa berubah itu, ya, dalam waktu tertentu. Gitu. Maka T per dt, ya kan, min K T min TE. Ya. TE itu nanti temperatur Curie, bisa temperatur Nel, bisa temperatur saja. Jadi sebuah temperatur di mana dia suatu material itu berubah, ya, material itu berubah. Jadi bisa temperatur Curie, bisa temperatur Nel, bisa temperatur nah, kalau dihubungkan dengan fisika. Nah, ini mengalami peluruan, ya, temperatur mengalami peluruan. Nah, maka diperoleh pakai pemisahan variabel. Jadi semua pakai dari awal tadi itu selalu menggunakan pemisahan variabel. Ya, selalu menggunakan pemisahan variabel. Seperti ini bentuknya yang mau dijelaskan oleh Rania tadi adalah kedua ruas diintegralkan. Nah, seperti ini hasilnya. Maka ln T nanti ini akan diperoleh apa? Nanti E pangkat. Jadi nah, E pangkat, ya kan? E pangkat. Ini seperti ini. Peluruan. Contoh kelima. Banyak contohnya, ya. Sampai contoh keberapa kurang tahu saya. Ada pertanyaan? Halo? Halo?
ada yang ingin bertanya, Pak. Ya, oke. Saya lanjutkan, masih bisa diikuti ya. Tetap minggu depan itu saya sudah masuk ke analisa vektor. Saya tetap nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh soal yang persamaan diferensial ini nanti dipakai untuk ke persoalan yang lebih rumit. Beberapa nanti saya tunjukkan minggu depan sebagai introduction masuk ke analisa vektor. Ya, kali satu soal atau dua soal dengan jawaban-jawaban yang menggunakan persamaan diferensial ini agak lebih panjang, lebih rumit lah. Nanti kalau panjang pusing. Jadi ini adalah yang penting sudah mengetahui penggunaan awal. Oh, ternyata karena nanti di soal itu sudah masuk ke sebuah angka. Kalau ini kan masih berapa nanti misalnya populasi akhirnya. Jadi demikian. Berapa populasi awalnya? Berapa nanti populasi awal, populasi akhir diketahui. Berapa tetapan pertumbuhannya? Berapa tetapan peluruhannya? Jadi ini sudah masuk ke angka. Kalau ini masih dalam sebuah persamaan. Jadi demikian. Terus kemudian ini contoh penerapannya pada kimia. Ini 2NO2 ya, 2NO2. Ini kalau dipecah menjadi 2NO ditambah O2, 2NO2 ya. 2NO2 itu berasal dari 2NO ditambah N hidrogen monoksida ditambah dengan oksigen. Menghasilkan nitrogen dioksida. Jadi demikian. Nah, ini adalah lambang konsentrasi. Nah, kita main di konsentrasi. Demikian. Kalau saya sudah menjelaskan tentang konsentrasi, berarti larutan. Ya, larutan. Kalau saya sudah ngomong tentang larutan, berarti molaritas. Molaritas nanti persamaannya gram per mol. Ya, gram per mol. Bukan dong. Mol dibagi volume, ya, molaritas mol dibagi volume. Molaritas sama dengan mol dibagi volume. Molnya berapa? Berarti gram per ml. Ya, volume berapa nanti berapa tergantung kita kekentalannya molnya berapa. Kekentalan akan dipengaruhi kekentalan itu dipengaruhi oleh berapa volume yang hadir di situ. Jadi semakin sedikit maka semakin kental gitu. Kalau airnya semakin sedikit maka semakin kental. Kalau airnya semakin banyak ya berarti molaritasnya sedikit. Kalau molaritasnya sedikit berarti semakin encer. Jadi demikian kalau di dalam kimia. Nah, ini main di konsentrasi. Ini konsentrasi hidrogen dioksida. Di NO2 per dt ini min K NO2 pangkat 2. NO2 pangkat 2. Pangkat 2 ini karena koefisiennya 2. Misalnya seperti itu ya. Maka nah ini persamaan diferensialnya ini. Ya, diselesaikan dengan menggunakan persamaan pemisahan variabel kalau udah begini. Ya. Seperti tadi. Hasilnya ini. Saya pikir juga tidak ada masalah, bisa dipahami. Kemudian contoh ke-6, banyak sekali contohnya. Ya, ini masih tentang pertumbuhan bakteri. Jadi ini contoh persamaan model ya, sebuah model pertumbuhan dari bakteri disebut dengan logistic equation. Kalau tadi bukan. Kalau ini persamaan yang menggambarkan pertumbuhan bakteri yang disebut dengan persamaan logistik. Kalau yang di atas tadi bukan. Persamaan logistik seperti ini. dP per dt sama dengan Kp dalam kurung 1 min P dibagi P max.
1 min P per P max, 1 min P per P max. Nah, ketika P is small, tetapi P adalah tutup, P-nya besar. Oh iya, kalau P-nya besar maka akan close di situ. Bagaimana kalau P sama dengan P max? Ya, berarti 1 dikurang. Kalau P sama dengan P max, maka diperoleh 1 dikurang 1, 0. Ya. Maka dP per dt sama dengan 0. dP per dt sama, kalau dP per dt sama dengan 0, berarti P-nya konstan. Ya. P-nya konstan, tidak ada perubahan P. dP per dt to P0 di situ. Ya. Ini memberikan arti the colony doesn't grow at all. Ya, tidak ada pertumbuhan di situ, tidak ada peluruan juga. Ini solusinya. Solusinya seperti tadi pakai pemisahan variabel, artinya pengumpulan ya di variabel yang sama. dp, maka kalau di sini ada p, maka dikumpulkan ke yang dp. Demikian pemisahan variabel ini ya. Ini bisa ini apa nih maksudnya? Bisa nggak ini? Ini coba kita lihat dp kemudian hasilnya adalah dp per dt. Oh, ini diselesaikan ya. Ini diselesaikan dikalikan kp min kp kp kuadrat. Kemudian p-nya ini dikeluarkan, bukan juga. Nah, ini nanti yang harus dibuktikan. Saya belum belum lebih jauh. Tapi yang jelas ini bisa kalau dicoret-coret ya. Ini ya. Ini saya tulis buktikan. Ini ya, harus dikerjakan. Ada pertanyaan? Coba ini nanti pertemuan. Oke, ini harus paham nih. Berikutnya contoh ke-7. Ini sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, diperhatikan di udara 20 derajat Celcius, masukkan di sini yang disebut dengan temperatur nil kalau seperti tadi. Temperatur yang sudah ditentukan nilainya berapa? Mana tadi? Nah, di sini ya, TC-nya sudah ada. Nah, ini ya, sama dengan tadi. Ini nanti ini silakan dipelajari. Terus sampai ketemu ini. Ini sama dengan soal yang mirip dengan yang enggak ada. Ya, ini ada. Nah, ini kuncinya sudah ada. Oh, ini dimasukkan syarat batas. Dimasukkan syarat batas. 170 dan 20, 30 ya. Dimasukkan syarat batas, akhirnya D-nya 135. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya? Dipelajari lebih lanjut dengan membaca syarat batas. Ini yang saya maksud dengan penerapan persamaan diferensial, ya kan? Tapi yang di atas itu masih dalam bentuk persamaan-persamaan gitu. Lalu yang terakhir ini sudah dimasukkan ke syarat batas. Ya, ke
batas. Artinya sudah bermain dengan angka. Jadi demikian yang terakhir ini. Sudah dimasukkan ke dalam angka. Nah, seperti ini juga bagian soal exercise ini sudah dimasukkan ke dalam sebuah angka. Nah, ini nanti soal UAS itu seperti ini. Sudah bermain dengan angka. Tapi yang di atas tadi saya mau coba memperkenalkan persamaan diferensial, penerapan persamaan diferensial, ya kan, solusinya seperti apa, tapi masih dalam bentuk persamaan, belum dimasukkan, belum diketahui angkanya berapa, belum bermain dengan angka. Jadi hanya sebuah solusi saja, solusinya seperti apa, gitu, masih dalam bentuk persamaan. Jadi demikian. Ada yang mau ditanya? Ini exercise, ini ada 3 soal, kebetulan ini juga jawabannya juga sudah ada, tinggal dibuktikan, ya kan? Bisa dibuat diperdalam lagi penjelasan dari saya pada hari ini melalui latihan soal dan sambil melihat contoh soal yang sudah ada ini, ya. Example contoh 7, contoh yang ke-7. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nanti bisa juga sambil ditanya via Telegram, silahkan nanti sambil buka ini ya, aplikasi Telegram dibuka, silahkan. Bisa sambil japri tanya, ya, kalau ada yang masih ditanyakan, baik terkait dengan contoh soal atau dengan latihan soal. Baik, terima kasih. Materi dari saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.